Nyonya tua, nyonya tua. Cepat panggil ambulans. Ini tidak baik. Detak jantung tidak teratur. Ada risiko henti jantung. Crack. Pil penghidup. Apa yang kamu berikan kepada nyonya tua itu? Pil pengembalian energi C. Denyut jantung nenek tidak teratur. Pil Huan Yuan bisa melindungi denyut jantungnya. Pergi! 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 Pil Huan Yuan apa itu? Kalau terjadi masalah setelah meminumnya, apa kalian sanggup bertanggung jawab? Cepat pergi. Nenek sudah baik-baik saja. Ayo pergi. Nyonya tua, Anda sudah bangun. Baru saja, kedua anak kecil itu menyelamatkanku. Sampaikan ke semua orang, lakukan pencarian di seluruh kota. Bagi siapapun yang memberikan petunjuk berharga. Keluar Jiang, akan diberi hadiah 10 juta. Hei, Guru. Saya sudah menikah dengan istri saya selama bertahun-tahun. Tapi sampai sekarang belum juga hamil. Tolong periksa untukku. Apakah memang sudah ditakdirkan saya tidak punya anak? Begini, kebetulan saya punya sebuah jimat yang mau ku bawa pulang, rendam dalam air lalu diminum. Dijamin akan dikaruniai banyak anak dan berkah. Terima kasih. Guru, berapa harganya ya? Kita yang sedang menempuh jalan spiritual tidak membicarakan uang. Kita bicara soal takdir. Saya mengerti, saya mengerti. Ada jodoh hot otiwot di antara kita. Tapi antara pria dan pria, bagaimana bisa punya bayi? Laki-laki dengan laki-laki. Apa maksudmu ini? Istri kamu dulu adalah seorang pria. 2 tahun yang lalu, baru saja menjalani operasi perubahan jenis kelamin. Apa? Tak heran belakangan ini dia sering ke Sawadika. Tunggu saja. Tuan, apakah Anda masih ingin jimat ini? Guru, pacarku selalu menunda pernikahan denganku. Tolong hitungkan untukku. Kapan aku dan dia bisa menikah? Ini nih. Pakarmu itu, belakangan ini dia sudah mulai merencanakannya. Beberapa hari lagi dia akan melamarmu. Baiklah, baiklah, baiklah. Kakak, pakarmu sudah lama melamar orang lain. Anak mereka sudah berusia 3 tahun. Apa? Ternyata aku jadi selingkuhannya. Penipu. Anak siapa ini sih? Keluar mengacaukan pasar ya? Apa? Nggak ada yang ngurusin ini? Kami bukan anak nakal. Kami adalah Gunung 5 Elemen dari Kuil Xuanan. Adalah Guru Xuanzhen yang mengizinkan kami turun gunung untuk berlatih. Kalian berdua. Benar-benar murid Guru Xuanzhen ya? Apakah kalian mengenal guru kami? Tentu saja aku mengenalnya. Aku pernah, tapi aku ingin. Guru Xuanzhen. Tapi, Mungkinkah kemampuanmu terlalu buruk sehingga guru tidak memilihmu? Benar kan? aku berterima kasih padamu. Kamu sudah mengatakannya untukku. Kak, aku lapar. Sudahlah. Aku juga sudah takut sama kalian. Hari ini kita tutup lebih awal. Karena kita semua rekan seprofesi. Kakak akan traktir kalian makan sampai kenyang. Paman Dao, terima kasih. Kamu baru saja, Paman. Ayo pergi. Kenapa cuma ada roti gandum? Kalau bukan karena kalian berdua yang merusak bisnisku, aku pasti tidak akan hanya mendapat 10 yuan. Bisa makan roti gandum. Sudah lumayan. Kakak, aku ingin makan paha ayam. Tuan Baunak, nanti setelah aku dapat uang, aku bakal beliin kamu banyak banget paha ayam.
Ini, silakan makan. Paman Tao, silakan makan dulu. Jong A7777N. Juru selamat. Akhirnya aku menemukan kalian. Kalian tidak ingat aku. Kamu adalah nenek yang waktu itu. Nenek, apakah nenek baik-baik saja? Sudah baik-baik saja. Sudah baik-baik saja. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Ini 20 juta. Terima kasih atas telah menyelamatkan nyawaku. 20 juta. Nyonya tua ini terlihat sepertinya bukan orang yang tidak punya uang. Tapi 20 juta ini bagaimana bisa berubah menjadi beberapa mau saja? Nasib miskin sejak lahir. 5 elemennya kurang uang. Tak heran. Nyonya tua, kamu juga melihatnya. Kedua anak ini nasibnya kurang beruntung. Selalu mengikuti saya. Setiap hari mereka hanya bisa makan sisa-sisa makanan dan sayuran. Bagaimana kalau begini? Anda dan mereka berdua memang ditakdirkan. Mengadopsi mereka berdua saja. Wah, itu bagus sekali. Tidak boleh. Guru bilang nasib kita istimewa. Siapapun yang dekat dengan kita akan menjadi miskin. Kita tidak boleh membebani nenek. Seluruh kota yang tidak ada yang lebih kaya dari keluarga Jiang. Ayo pulang bersama nenek. Apakah keluarga nenek benar-benar kaya? Bukankah mereka akan terbebani karena kita? Tenang saja di rumah nenek. Hanya kurang si kecil yang bisa menghabiskan uang. Selamat tinggal, Paman Taoist. Kami akan merindukanmu. Ternyata semuanya memang sudah ditakdirkan. Ini adalah takdir dari hukum sebab akibat dan siklus reinkarnasi. Inilah kalian. Alat sihir kalian. Benar-benar luar biasa. Naiklah ke mobil. Pulanglah. Nenek, kami sudah siap. Ayo berangkat. Aduh, sayang. Cepat turun. Jangan sampai jatuh. Maaf. Nyonya tua. Mereka berdua baru saja turun dari gunung. Cepat turun. Begini. Belajarlah dengan baik. Oh, jadi begitulah. Tuan Bao ingin melakukannya sendiri. Baiklah. Tang Bao dan Tuang Bao lakukan sendiri. Ini. Jangan sampai aku yang rugi, kan? Apakah masih sempat kabur sekarang? Nenek, maaf. Tuan Bao memang sangat kuat. Tidakkah apa? Mobil kayak gini ya. Nenek, di rumah masih ada puluhan mobil lo. Silakan main sesukamu. Kita ini, naik mobil ini pulang. Selamat tinggal, Paman Taoist. Jaga dirimu baik-baik ya. Sampai jumpa. Ayo ikut nenek. Untung aku tidak harus mengganti ruginya. Sudah sampai di rumah. Selamat datang kembali, Nona dan Tuan Muda. Nenek, jangan takut. Setan dari mana ini? Lihatlah jimat petirku. Kong Bao dan Tuang Bao. Ini nih. Ini robot penyapu lantai. Rumah kita ini. Dan toilet elektrik bak mandi pijat. Dan proyektor juga. Nanti nenek akan mengajarkannya kepada kalian satu persatu.
Terima kasih, Nenek. Nenek benar-benar baik kepada kami. Aduh, anak-anak nenek yang manis adalah yang terbaik. Nenek, apakah semua ini boleh kami makan? Tentu saja bisa, bukan cuman ini, masih ada lagi. Wah, besar sekali. Tapi, ini nih, setelah selesai makan, baru bisa dimakan. Ayo, makan. Nak, aku sudah menemukan penolong kecilku. Kedua anak ini, yang sendirian dan terlantar, dan cukup menyedihkan. Jadi aku menampung mereka. Nanti, wah, kedua anak ini, mereka adalah anak-anakmu. Aku sudah punya nuan-nuan dan anan. Jadi, tolong jangan. Nuan-nuan dan An-An. Bukankah mereka hilang saat masih kecil? Lagi pula kedua anak ini, baik hati dan menggemaskan, dan juga ahli dalam pengobatan. Mereka itu juga bisa membantumu, mengobati kakimu. Tidak perlu. Selama bertahun-tahun ini, saya sudah mencari kemana-mana, menemui para dokter terkenal. Tetapi tak ada yang bisa dilakukan. Ku dengar ada 2 tabib muda yang bisa menyembuhkannya. Hanya saja mereka sekarang sedang berkelana ke seluruh penjuru dunia. Tidak ada yang tahu di mana mereka berada. Jangan putus asa. Baik itu Nuan-Nuan maupun An-An, atau para tabib cilik, pasti akan ditemukan. Nuan-nuan. Anan, Ayah pasti menemukan kalian. Tongbao dan Tuangbao, sudah kenyang belum? Nenek, kami sudah kenyang. Nenek, apakah kita makan terlalu banyak? Tidak. Kalian kangen sama ayanda. Apa itu, Ayah? Bisa dimakan. Boleh kan? Ayah bisa membuat kalian makan sampai kenyang. Pikirkan. Tuan Bao ingin punya ayah. Tong Bao juga ingin punya ayah. Ayo, siapa di sana? Bawa tuan muda dan putri kecil ke kediaman keluarga Pei. Baik Nyonya. Tongbao dan Tuangbao. Nanti saat kalian bertemu ayah, pegang erat-erat kakinya dan panggil ayah. Ingat ya, Sudah ingat. Nenek, sampai jumpa. Ayah. Kalian siapa? Aku Tong Bao. Ini adikku Tuan Bao. Nenek berkata, mulai sekarang kalian adalah ayah kami. Apa? Banggan. Kalian salah orang. nah, kalian lihat Tangbao dan Tuangbao. Luku sekali kan? Cepatlah, sekarang. Mereka berdua. Bawa, pulang. Astaga, jantungku tidak kuat. Aku mau pergi ke pegunungan untuk meditasi. Tongbao dan Tuangbao. Sudah selesai. Keduanya sekarang sudah menjadi anakmu. Silakan kamu yang memutuskan. Apa? Hei. Aku ulangi sekali lagi. Aku bukan ayah kalian. Baiklah, ayah. Belikan mereka beberapa set pakaian. Mau pakai apa sih? Yang sudah susah.
Pakaiannya sudah dibeli. Nona kecil dan tuan kecil. Ayo kita coba, apakah ukurannya pas? Ayah, bagus nggak? Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Ayah. Kami juga suka. Ayah. Ayah, Lagi, ngapain? kami mau tidur bareng Ayah. Tidak boleh. Kalian berdua. Tidurlah di kamar anak-anak. Dong Bao dan Tuang Bao sejak kecil tidak punya ayah. Anak yang tidak punya ayah seperti rumput. Tuan Bao setiap kali melihat anak-anak lain, selalu ada ayah yang menidurkannya. Tuan Bao juga ingin memiliki ayah sendiri. Sudah. Ayo tidur. Kalau Nuan-Nuan dan Anin masih ada. Mungkin mereka juga sudah sebesar ini. Selamat pagi, Ayah. Ayo sarapan. Nenek berkata, kamu bisa membuat kami makan sampai kenyang setiap kali. Benarkah itu? Kedua anak ini, begitu malam. Apakah dulu mereka bahkan makan pun tidak cukup? Boleh. Oh ya, terima kasih, Ayah. Ternyata kata nenek benar. Kamu bisa membuat kami makan sampai kenyang setiap kali. Nenek memang tidak membohongi kita. Kalian tidak mungkin menghabiskan semua uang rumah tangga. Sehingga akhirnya, pasti diusir dari rumahnya. Ayah, kamu pintar sekali. Ayah, kenapa kamu terus duduk di kursi roda? Kenapa tidak berdiri dan berjalan saja? Aku sakit. Sakit. Tapi kaki ayah tidak sakit, kan? Apa yang kamu tahu, nak? Makanlah makanannya dengan patuh. Tong Bao bisa melihat kaki ayah bukan karena sakit, melainkan diselimuti aura jahat. Itulah sebabnya dia tidak bisa berdiri. Katakanlah. Apa yang bisa kalian lihat? Ayah, kamu lupa. Aku dan kakakku adalah dukun cilik. Bisa melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat. Ayah! Kakiu memang diselimuti aura jahat. Itulah sebabnya dia tidak bisa berdiri. Seorang anak tidak boleh membicarakan hal-hal gaib, kekuatan aneh, dan hal-hal yang tidak masuk akal. Di usia yang masih kecil, jangan bicara hal-hal gaib. Percayalah pada sains. Pak Jiang. Sudah siap. Kita bisa berangkat. Ayah, kamu mau kemana? Ke kantor. Kami juga mau ikut. Telang dong. Astaga. Aku benar-benar takjub. Kalian berdua ini benar-benar menyebalkan. Pergilah, ganti baju. Baiklah, ayah. Tunggu aku sebentar. Pergilah ke kantor saya dulu. Energi negatif di sini sangat kuat. Dan di kaki ayah, persis sama. Sepertinya, ayah sedang diincar oleh orang jahat. Kita harus membantu ayah mengusir penjahat itu.
agar ayah tidak dianiaya. Aku mau pergi ke rapat dulu. Kalian tetap di sini. Tetaplah di sini. Jangan berkeliaran. Aku akan kembali setelah rapat selesai. Dengar, kan? Sudah dengar. Ayo pergi. Pintu ini. Rasanya ada yang aneh. Ayo ikut. Kakak, ini jimat pembawa keberuntungan. Di sini, penuh dengan energi negatif. Sumbernya pasti ada di sekitar sini. Tidak, Bu. Jangan sampai ayah yang menjadi sumber nafkah kita mengalami hal buruk. Apakah kalian semua hanya makan gaji saja? Sekelompok orang. Untuk apa perusahaan menghidupi kalian? Keadaan keuangan bulan ini lebih buruk dibandingkan bulan lalu. 20%. Pak Jang, ini tidak baik. Nona muda dan tuan muda menghilang. Apa? Disinilah pusatnya. Seluruh perusahaan dipenuhi energi jahat. Hanya di sini cahaya kemasan berkilauan. Dan keberuntungan terus mengalir tanpa henti. Ayo kita masuk dan lihat. Hai, ayah. Ayah, kami tidak sengaja. Apakah manja-manja ini berguna? Aku kan sudah bilang jangan sembarangan lari. Kita tidak sembarangan berlari. Kami sudah menemukannya. Sumber energi jahat di kakimu. Kamu telah diserang oleh formasi Yin Yang. Apa itu formasi Yin Yang? Secara sederhana, itu adalah ritual untuk mengubah nasib. Mengalihkan keberuntunganmu ke tubuh orang lain. Tempat yang baru saja kita kunjungi itu adalah sumber energi negatif. Selama formasi itu dapat dipatahkan, kaki ayah akan sembuh. Anak-anak kecil, jangan bicara sembarangan. Apa itu energi jahat? Apa itu formasi Yin Yang? Kalian ini belajar dari siapa sih? Kakiku. Sudah mencari ke dokter-dokter terkenal, tapi tetap tidak sembuh. Ayah, kami tidak mengada-ada. Bisa menggunakan formasi semacam ini. Pasti ada hubungan darah dengan ayah. Dan seluruh gedung ini. Hanya kantor itu saja yang disinari cahaya keemasan yang penuh berkah. Jika ayah tidak percaya, ikutlah bersama kami. Tongbao dan Tuangbao pasti bisa menyembuhkan kaki ayah. Hei, kalian. Kantor tadi itu milik sepupu saya, Zhang Yunji. Dia memang memiliki hubungan darah denganku. Tapi Tongbao dan Tuangbao tahu dari mana? Mungkinkah mereka benar-benar bisa menyembuhkan kakiku? Ayah, cepat kemari. Kenapa aku dibawa ke sini? Langit runtuh, bumi hancur. Kebersihan tanpa celah, membersihkan desa. Kembalikan perhiasan. Tongbao, Tuangbao kalian. Aku sudah berdiri. Tuangbao, Tongbao kalian. Aku sudah berdiri. Benar saja.
Aku benar-benar berharap kedua anakku bisa menyembuhkan kakiku. Ayah, jangan putus asa. Kakimu belum bisa. Bisa berdiri sepenuhnya. Karena energi negatif belum hilang. Aku hanya menggunakan energi keberuntungan di sini. Agar kamu bisa berdiri untuk sementara. Tempat ini tidak cocok untuk ditinggali terlalu lama. Ayah sebaiknya segera keluar ya. Kenapa tidak boleh berlama-lama? Bukankah kalian bilang dikelilingi oleh aura keberuntungan? Karena aura keberuntungan di sini. Itu dicuri. Jika tinggal terlalu lama, kita akan terkena balasannya. Jadi, Zhang Yunjie lah yang ingin mencelakakan saya. Belum tentu. Formasi yin yang itu sangat rumit. Tetapi dia memang bisa mengalihkan nasib dua orang. Namun, hal itu hanya bisa berlangsung sebentar. Setelah berakhir, akan menimbulkan efek balik yang sangat parah. Jadi, kurasa, Kamu maksudnya Zhang Yunjie yang sendiri tidak menyadari hal ini. Dia mungkin dimanfaatkan oleh orang lain. sungguh rumit sekali. Ayah, cepatlah keluar. Aku dan Tuan Bao di sini. Mari kita pikirkan sebentar. Setelah selesai kita pulang bareng. Kalau begitu, hati-hati ya. Kalau ada apa-apa, panggil aku. Baik. Langit dan bumi hitam dan kuning. Perubahan yin dan yang. Energi spiritual yang terbentuk secara alami. Segala makhluk hidup. Si bocah yang suka ikut campur. Sebelum aku bertindak keras, cepat pergi. Kau adalah penjahat yang memasang formasi yin yang. Hari ini, aku pasti akan menangkapmu. Untuk membalas dendam ayahku. Anak kecil yang terlalu sombong. Sihir 5 guntur. Hukuman ilahi bagi makhluk jahat. Suara guntur. Semua hantu lenyap. Kabut mengaburkan pandangan, sulit membedakan yang asli dan palsu. Sambungan energi bumi menembus segala rintangan. Tuan Bao dan Tang Bao, bagaimana kabar kalian? Ayah, aku baik-baik saja. Ayah Tuan Bao juga baik-baik saja. Ini merusak rencanaku. Kalau begitu mari kita mati bersama. Kami tidak akan membiarkan kalian melukai ayah kita. Tidak akan pernah. Formasi pendekat bumi. Tidak ada yang boleh menyakiti ayahku. Cepat minggir, berbahaya. Perintah Yuchen. Guntur langit, menyebarkan langit. Sejarah seperti perintah. Mantra Guntur Surgawi. Bagaimana mungkin? Kalian beruntung. Burung vermilion memuntahkan api. Api berkobar setinggi 10.000 jam. Aura jahat membumbung. Penyebab kejahatan. Bagaimana? Kalian baik-baik saja. Ayah, kami akan selalu menemanimu. Dong Bao dan Tuang Bao. Sudah bangun. Ada yang sakit di mana-mana. Ayah, kami baik-baik saja. Ayah, kami hanya terlalu lemah. Sampai pingsan. Sekarang formasi yin yang sudah dipecahkan. Orang-orang yang berbuat jahat pada ayah akan terkena balasan energi jahat dan akan dilanda nasib buruk. Siapa yang menyuruh kalian menghalangi jalanku? Apakah kalian tahu betapa berbahayanya tadi? Dong Bao dan Tuang Bao. Sejak kecil hanya ada guru dan kakak seperguruan. Setelah turun gunung, hanya ada ayah dan nenek. Kalian adalah segalanya bagi Tang Bao dan Tuang Bao. Orang-orang yang baik kepada Tang Bao dan Tuang Bao. Tuan Bao dan Tang Bao harus melindungi ayah dan nenek. Nanti jangan begini lagi. Aku sudah dewasa. Kalian bisa menjaga diri sendiri. Dan melindungi kalian. Ayah maksudnya, suka banget sama Tang Bao dan Tuang Bao.
Kami juga suka. Ay, sangat suka. Suka. Tuan Bao dan Tang Bao. Aduh, sayangku. Gimana kabarnya? Nenek kaget setengah mati. Nenek, kami baik-baik saja. Hanya luka kecil saja. Yang penting kamu baik-baik saja. Peyan, kamu anak durhaka. Aku baru saja menyerahkan Tang Bao dan Tuan Bao padamu sehari. Kamu malah membawanya sampai harus dirawat di rumah sakit. Ini salahku. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nenek, ini bukan salah ayah. Ayah adalah yang terbaik di seluruh dunia. Aduh, baru sehari saja sudah tahu. Sudah bisa membela ayah. Sepertinya nenek telah diabaikan. Nenek adalah orang yang paling penyayang, paling baik hati, paling cantik, dan paling mencintai kami. Kami dan nenek yang terbaik di dunia. Aduh, kalian berdua, si nakal-nakal. Mau nggak ikut nenek pulang ke rumah tua? Nenek sudah menyiapkan banyak makanan enak. Kita mau ikut ayah, membantu ayah menghukum orang jahat, menyembuhkan kaki ayah. Tong Bao dan Tuang Bao harus menyembuhkan kaki Peyan. Peyan, mungkin kakimu itu bisa sembuh dan berdiri lagi. Cuma kandaan anak-anak. Jangan dianggap serius. Kaki saya ini. Begitu banyak Dr. Ali. Tidak ada yang bisa menolong. Lagi pula mereka baru berusia 5 tahun. Memang begitu. Itu aku. Terlalu terburu-buru. Nenek percaya pada kita. Kita pasti bisa menyembuhkan kaki ayah. Nenek percaya. Ayah. Hey, 2 hari lagi, keluarga Ji akan mengadakan lelang amal. Kami sudah menerima undangannya. Katanya, barang lelang ini adalah hasil karya terbaik yang diciptakan oleh Master Yukong. Konon, jika diletakkan di rumah, dapat menenangkan rumah dan membawa kesejahteraan, serta membawa keberuntungan dan umur panjang. Apa itu lelang? Seru tidak? Lelang itu sangat seru. Beberapa hari lagi, biar ayah mengajak kalian berdua ke sana ya. Ayah. Siapa yang menaruh meja teh itu? Ganti semuanya. Kursi rusak. Kualitasnya jelek. Kalian semua menggangguku. Aku mau pulang. Aku mau cari ibuku. Sepupu. Belum tahun baru. Kok tidak perlu bersikap begitu hormat. Apakah ini ulahmu? Dasar nakal. Membiarkan dia mengganggu ayah. Sekarang dia kena balasan dari aura jahatnya. Pantas saja. Biarkan saja dia. Lelang akan segera dimulai. Ayo kita cari tempat duduk kita. Bukankah ini? Bukankah itu Pak Jiang dari grup Jiang? Kembar si kembar di sampingnya itu. Saya pernah dengar, Tuan Jiang beberapa tahun yang lalu pernah kehilangan sepasang anak kembar laki-laki dan perempuan. Tapi, saya juga belum pernah mendengar berita bahwa mereka telah ditemukan. Benar. Kakak sepupu. Bahkan jika tidak ada penerusnya, jangan sembarangan memilih orang, lalu mengaku sebagai keturunan keluarga Jiang. Ini urusan pribadi saya. Jadi tidak perlu orang luar repot-repot. Jiang Peyan, jangan terlalu cepat merasa puas. Tunggu sampai aku merebut nasibmu. Segala sesuatu yang kamu miliki saat ini akan menjadi milikku. Selamat datang kepada semua yang hadir, yang diselenggarakan oleh keluarga Ji. Lelang amal. Lelang ini ada 3 barang lelang. Salah satunya adalah Batjuk Phoenix, serta 2 barang lelang misterius.
Dan hari ini, seluruh hasil lelang akan disumbangkan sepenuhnya kepada lembaga amal. Di bawah ini, saya mengumumkan bahwa lelang ini secara resmi dimulai. Barang lelang pada putaran ini adalah karya-karya selama hidupnya yang diciptakan oleh Master Yukong. Saya yakin banyak teman-teman datang ke sini khusus untuk ini. Harga awal lelang 5 juta. Inilah batu giok Phoenix yang legendaris. Menjaga rumah dan mendatangkan kekayaan. Saya harus mendapatkannya. 500 ribu. Aku menawarkan 6 juta. 30 juta. Siapa yang mampu membayar harga segitu? Bahkan jika itu guru Yukuang yang dibuat dari darah hatinya. Itu pun tidak sebanding dengan 30 juta. Saya tawarkan 40 juta. 45 juta. Kakak sepupu. Kamu ini mau berebut denganku ya? Batu giok ini memang dijual kepada penawar tertinggi. Lagi pula, ini semua untuk amal. Sepupu laki-lakiku tidak akan, bahkan beberapa puluh juta, tidak mampu membayarnya, kan? Bagaimana mungkin? Aku yang akan 45 juta 500 ribu. Benda jahat ini bahkan tidak pantas mendapat 40 juta. Tidak boleh sampai ayah penopang keluarga kita jadi korban penipuan. Ayah, batu giok ini bermasalah. Ini adalah barang penguburan. Jangan dibeli. Energi negatifnya terlalu kuat. Bukan hanya dapat bisa menenangkan rumah, tetapi juga akan menyebabkan hingga keluarga hancur dan anggota keluarganya tewas. Bagaimana kamu bisa tahu? Astaga. Ayah, kamu lupa lagi. Aku dan kakakku bisa melihat energi jahat itu. Kalian berdua. Baiklah. Hati-hati. Syep, aku jamin akan menyelesaikan tugas ini. Paman, apakah kamu kehabisan uang untuk menaikkan harga? Tidak apa-apa kok, ayahku punya uang. Setelah kita membelinya, kamu datang ke rumah kami ya. Siapa bilang aku nggak punya uang? Aku akan menyumbang 50 juta. 55 juta. Paman, kamu masih punya uang? Mau nggak berlutut? Mohon pada ayahku. Aku akan minta ayahku meminjamkan uang kepadamu. Tidak perlu. Bahkan kalau aku bangkrut, aku tetap akan membeli batu giok Phoenix ini. 100 juta. 100 juta loh. Aku tidak akan menaikkan harganya lagi. Kamu bisa memukul palu sekarang. Kamu ini. Kamu. Siapa yang membiarkan dia bicara buruk tentang ayah? Kamu menipuku. Selamat Tuan Jiang. Dengan harga 100 juta, berhasil memenangkan lelang batu giok Phoenix. Sayangku, kamu berani main-main denganku. Kalian tidak boleh menindas orang. Maaf ya. Paman, aku kira kamu mau memukul Tangbao. Zhang Yunji. Aku putri Zhang Peianya. Juga bisa kamu ganggu. Manajer Jiang ini hingga ini menaikkan harga. Padahal sebenarnya sama sekali tidak menginginkannya. Tidak masuk akal. Ini kan termasuk penawaran yang tidak jujur, kan? Aku tidak begitu. Aku benar-benar ingin membelinya. Tapi aku cuma terlalu senang. Mohon Pak Jiang naik ke pang. Dasar nakal. Agar keberuntunganmu berubah. Sekarang kamu kena balasan energi negatif, kan? Pantas saja. Kita belum melihat manajer Jiang. Terluka? Cepatlah bantu manajer Jiang. Dan tangani. Minggir. Seperti musang yang mengucapkan selamat tahun baru kepada ayam. Ambil.
Salamat, Manager Jiang. Memenangkan hadiah utama hari ini. Benar-benar beruntung. Atau bagaimana kalau keberuntungan ini kuberikan padamu? Lelang hari ini, masih ada 2 barang lelang. Kedua barang lelang ini, harus dilelang dulu baru bisa dibuka. Harus dilelang dulu baru bisa dibuka. Jika barang di dalamnya tidak bernilai sama sekali. Benar juga. Siapa yang tahu? Ada di dalamnya. Para tamu terhormat, tolong bersabar sebentar. Kedua kotak ini, keduanya berasal dari kapal Titanic yang tenggelam. Titanic. Itu adalah kapal dan mewah. Namun Titanic sudah tenggelam selama 100 tahun. Bagaimana mungkin mengangkat barang-barang? Kedua kotak ini adalah para penjelajah laut dalam yang baru saja ditemukan. Untuk melindungi barang lelang tersebut, hanya pembeli yang berhasil memenangkannya yang dapat membukanya. Ayah, kamu telah memenangkan kotak kayu itu. Kalian sudah melihat isi di dalamnya. Belum. Ayah, mengaktifkan mode tembus pandang itu melelahkan. Kalau begitu, kenapa ingin membelinya? Karena guru bilang, jika ada yang tidak biasa, pasti ada yang tidak beres. Kayu yang normal, yang direndam di air laut, seharusnya sudah membusuk. Tapi, kotak kayu ini masih utuh loh. Meskipun tidak bisa melihat ada apa di dalamnya. Tapi bisa benar-benar merasakan. Kotak dikelilingi oleh yang sangat kuat. Anak-anak liar dari gunung ini memang tidak pantas. Kalau kalian menginginkannya, maka aku pasti tidak akan membiarkan kalian puas. Kedua peti ini akan kambil semuanya. Pertama, kotak kayu ini, harga awal lelang 500.000. Satu kotak kayu. Kotak kayu yang sudah rusak. Berani-beraninya dihargai 500.000. 550.000. 20 juta. Kamu gila. 20 juta. 20 juta plus 1. Menyalakan lentera surga. Apakah Pak Jiang sudah gila? Hanya demi sebuah kotak jelek, dia malah menyalakan lentera langit. Apakah sekarang ada yang menaikkan harga? Jika tidak, lalu barang lelang ini akan menjadi milik Tuan Jiang Peian. Sepenuhnya, lelang berhasil. Selamat kepada Tuan Jiang Peian, telah berhasil memenangkan lelang kotak kayu. Tuan Jiang, mohon tolong minta seseorang untuk mengangkat peti ini. Tunggu sebentar. Kotak emas yang satu ini, bukankah belum dilelang? Tunggu sebentar. Tunggu sampai lelang peti itu selesai. Baru kita buka keduanya sekali. Biar kita semua melihat-lihat. Kotak kayu. Kotak kayu. Memiliki harta karun apa? Banner, semua yang hadir di sini, yang diundang untuk verifikasi modal, kami juga berhak tahu. Kotak ini telah difoto. Menangkapnya, tetap harus melihat keinginan pemilik barang lelang. Tang Bao, Tuan Bao, apakah kalian bersedia membukanya agar semua orang bisa melihatnya? Tentu saja bisa. Baik, kalau begitu terima kasih, Tuan Jiang, Nona kecil dan Tuan kecil. Jadi, kami akan membuka kemasannya secara serentak, membuka kotak barangnya secara serentak. Selanjutnya, kita akan melelang kotak emas. Harga awal 6 juta. Kotak ini, jika terbuat dari emas murni, berdasarkan harga emas saat ini, harga kotaknya saja sudah lebih dari 6 juta. Saya menawar 6,5 juta. Saya menawar 7 juta. 50 juta. Kotak emas ini, apakah kalian mau? Barang murahan. Tidak. Barang murahan. Kotak emas itu tidak ada aura spiritual sama sekali. Benda-benda duniawi. Tidak menarik. Tenang saja, ayah. Kami tidak akan membuatmu rugi. Apapun yang keluar. Tidak, masalah. Gak habis banyak uang. Yang penting kalian senasib. Ayah, saya pasti bisa menyajikan barang bagus. Selamat kepada Tuan Jiang Yunjie. Lelang kotak emas senilai 50 juta. Pembawa Akara. Karena kotak emas ini sudah saya menangkan. Maka sekarang, kedua kotak itu bisa dibuka bukan? Tentu saja. Maka silakan ambil foto.
Kedua tamu terhormat ini, Mau ikut? Ayah, kita belum pernah membukanya. Kotak seperti ini. Ayah, Ayo, ayo, ayah, ayo, ayo. Ini memang untuk kalian. ayah yang terbaik. Terima kasih, ayah. Anak nakal, sebentar lagi. Jangan sampai menangis sambil mencari ayah. Kalau begitu, kita buka kotaknya dan bandingkan. Kotak siapa yang isinya barang rongsokan? Belum tentu. Loh, Baiklah, nanti. Jangan bilang aku menindas kalian. jadi mari kita undang pembeli untuk membuka kotak itu bersama-sama. ayah, kan sudah kubilang, kalian harus percaya pada kami. Lihat saja kita akan membuka. Banyak barang bagus. Hongbao dan Tuangbao. Kalian memang hebat. Bagaimana mungkin? Aku menghabiskan 50 juta dan berhasil mendapatkan sekumpulan barang rongsokan ini. Astaga. Ini nih, kuali harta karun awan ungu. Inilah yang sudah lama hilang, yang mampu melebur ramuan, yang mampu menghidupkan kembali orang mati. Kalau begitu, bukankah ini harta karun yang tak tertandingi? Hanya sekadar legenda. Jika memang sehebat itu, aku belum pernah mendengar ada orang yang bisa hidup kembali. Ternyata aku berhasil mendapatkannya. Tungku pil yang sangat istimewa. Sekarang kaki ayah dan hati nenek, keduanya bisa disembuhkan. Mutiara Debu Listrik. Jantung Lautan. Barang bagus sekali. Gelang Kaca. Astaga. Bras Karaja. Gelang Kaca. Astaga. Bros Karagan. Benar-benar barang terbaik. Astaga, hanya dengan satu butir mutiara macan saja. Bernilai ratusan juta. Ini bukan sekadar harga emas yang bisa menandinginya. Ini semua harta karun yang sudah lama hilang. Hajang ini memang benar-benar beruntung. Sampai bisa menemukan kotak harta karun sebesar ini. Kedua peti ini sepertinya berasal dari bangsawan Eropa. Jika tebakan kong benar, di antaranya ada keluarga kerajaan Eropa yang berhasil diperoleh beberapa artefak. Maka itu bukan pencuri makam sama sekali. Itu adalah pengkhianat terkutuk. Kira-kira apa lagi? Itu cuma beberapa, hanya sekadar barang-barang yang dikuburkan bersama jenazah. Hal-hal ini lebih mirip harta karun milik klan-klan tersebut yang disembunyikan. Phoenixmu itu justru lebih mirip barang penguburan. Kalau bukan si kakek, siapa lagi? Dia kan tokoh terkemuka Kong Lao. Dia adalah ahli penilai barang antik. Benar seperti yang dikatakan Tang Bao. Ini adalah barang penguburan. Mungkinkah mereka benar-benar bisa melihat? Bahwa giok burung phoenix ini ternyata adalah barang penguburan. Tak heran mereka menatapnya seperti itu. Menyeramkan. Benda ini terlalu membawa sial. Bahkan kalau dikasih gratis pun, gak ada yang mau. Astaga, Zhang Yunjie ini menghabiskan 150 juta. Malah membeli segunung barang rongsokan. Kamu, bukankah kamu? Cepat lihat. Di sini, pasti masih ada barang berharga. Cepat, tolong bantu aku cari dengan teliti. Di dalam kotak ini, tidak ada barang berharga. Lihatlah baju ini. Baju dari kain kasar. Sudah sangat kempang camping. Sama sekali tidak berharga. Kain usang. Uangku sebesar 50 juta. Itu. Di mana kotak ini? Kotak ini pasti terbuat dari emas, kan? Lagi pula, seharusnya juga pernah dipakai oleh bangsawan. Kotak ini dilapisi emas. Dilihat dari modelnya. Artinya merupakan kelas pekerja. Saya menghabiskan 150 juta hanya untuk membeli barang-barang rongsokan ini. Kalau ayahku tahu, dia pasti akan mengusirku dari rumah. Haya, kompor Zion Baoding itu.
Kamu harus menyimpannya dengan baik ya. Kuali Ramuan. Bukankah itu hanya rumor? Kabar itu benar. Lo, dengan tungku ini, waktu pembuatan amunisi, setidaknya bisa dipersingkat setengahnya. Efektivitasnya 20 kali lipat. Dengan begitu kaki ayah dan hati nenek, Menyembuhkan penyakit kita. penyembuhannya lambat seperti menarik benang sutra. Terutama kaki ayah, yang sudah begitu lama dirugikan oleh orang jahat. Untuk menyembuhkannya, pasti butuh waktu yang lama. Namun kini kami memiliki obat baru. Waktu pengobatannya akan jauh lebih singkat. Asalkan Tangbao dan Tuangbao menyukainya, kita akan tetap menggunakannya. Tidak masalah apakah berguna atau tidak. Ayah tenang saja, barang yang disukai kakak. Tidak ada yang salah pilih. Pak Jiang, Pak Fu sebagai penyelenggara. Di ruang VIP di lantai atas. Apakah sebaiknya kita mampir menyapa sebentar? Kami memiliki proyek selanjutnya. Jika bisa menjalin kerja sama dengan Fu Shi, hasilnya akan lebih maksimal. Keluarga Fu memang tidak pernah bekerja sama dengan berbagai perusahaan di Jiangxin. Lagi pula, Fu An bukanlah orang yang mudah diajak bicara. Bagaimana jika dia berubah pikiran? Ayo pergi. Secara perasaan maupun akal sehat, memang sebaiknya kita mampir untuk menyapa. Tangbao, Tuanbao, kita naik ke atas sekarang untuk menyapa seorang paman. Lalu kita pergi makan. Bagaimana? Pak Fu sudah lama tidak bertemu. Benar, sudah lama tidak bertemu. Tapi, sekarang saya ada urusan mendesak. Saya harus pergi dulu. Paman, kamu harus segera ke rumah sakit. Istri dan anakmu dalam bahaya. Apa yang kamu katakan? Tadi saat kamu masuk, aku melihat ada cahaya kemasan dan asap hitam. Tapi asap hitam itu sudah menutupi cahaya keemasan itu? Ini adalah pertanda akan mengalami bencana. Saya telah meramalkan nasibmu. Tanda ramalan tersebut menunjukkan istri dan anak-anakmu saat ini dalam bahaya. Mereka ada di rumah sakit, bukan di rumah. Maaf, Pak Fu. Si Tangbao dan Tuangbao ini biasanya suka ngomong gitu. Yang aneh. Itu kan omongan anak-anak yang polos. Jangan dipikirkan, ya. Anak-anak zaman sekarang bisa memahami hal-hal seperti ini. Tapi Tangbao dan Tuangbao salah itu. Paman, meskipun sudah, tapi tidak punya anak. Benarkah tidak punya anak? Ada, kok? Hanya saja masih di dalam perut. Belum lahir. Anak kecil. Paman, bukan hanya sekarang belum punya anak. Mungkin, seumur hidup ini tidak akan pernah punya lagi. Dulu aku mengalami kecelakaan mobil dan mengalami cedera serius. Jadi, Maaf ya, Pak Fu. Tangbao, Tuanbao. Cepat minta maaf. tidak apa-apa. Kan masih anak-anak. Itu juga niat baik. Tapi istrimu memang sedang hamil. Kamu ini nggak ada habisnya. Pak Fu, kalau tidak ada urusan lain, kami pamit dulu. Kalian orang dewasa ini benar-benar susah diatur. Paman, tadi, apakah ada seseorang yang memberitahumu yang tinggal sementara di rumahmu? Wanita itu jatuh. Dan sekarang dia pingsan. Kamu harus segera pulang. Bagaimana kamu tahu? Tentang hal ini, aku tidak pernah. Itu yang dikatakan ramalan. Apa hubunganmu? Apa? Itu yang dikatakan ramalan. Wanita itu, bukan istrimu. Haha. Bagaimana mungkin dia istriku? Namanya Jiang Xiaorong. Kami tumbuh bersama sejak kecil. Keluarganya mengalami musibah. Tidak punya tempat tinggal. Jadi dia tinggal di rumah. Seorang pria sudah memiliki istri, masih membiarkan wanita lain tinggal di rumahnya. Aku menganggapnya seperti adik kandungku. Aku merasa kasihan padanya. Jadi, Tapi sekarang situasinya adalah istri kamulah yang terguling atau yang adik kandungnya. tapi istriku hari ini tidak ada di rumah. Tapi menurut perhitungan kami, adalah bahwa tante jahat itu baik-baik saja. Justru istrimu yang lebih dalam bahaya. Nenek jahat itu sekarang pura-pura sakit untuk menemuimu. Katanya istrimu yang mendorongnya jatuh. Kalau kamu tidak percaya, telepon saja dan tanyakan. Kakak Fu, jangan salahkan kakak. Dia juga hanya terbawa emosi. Baru saja mendorongku ke bawah. Aku sekarang sangat takut. Bisakah kamu menemaniku? Ternyata benar-benar persis seperti yang mereka katakan. Kakak Fu, Kalau sakit, pergi saja ke dokter.
Aku kan gak bisa mengobati orang. Dan, kalau istriku tidak suka padamu, maka pindahlah sekarang juga. Hei, Fu. Ayah, ayo kita makan. Pak Jiang, saya dengar grup Jiang punya proyek yang ingin dikerjasamakan. Dengan grup Fu, kontraknya, saya akan minta asisten saya mengirimkannya sekarang. Tidak masalah, kita langsung tanda tangani kontraknya. Pak Fu, ini. Saya memang tidak pernah bekerja sama dengan perusahaan lain di Jiangcheng. Tapi tanpa kedua anak Anda itu, rumah tangga saya mungkin akan mengalami kekacauan besar. Anggap saja ini sebagai ucapan terima kasihku. Semoga kerja sama kita berjalan lancar. Semoga kerja sama kita lancar. Pak Fu ini terlalu pelit ya. Bukankah katanya 20 juta? Kenapa cuma 1? Uang itu diambil lagi oleh leluhur. Di kantongku cuma ada 2 yuan. Bahkan semangkuk mie pun gak bisa kubeli. Kalian, bagaimana bisa? Hanya punya 2 yuan. Bukankah nenek tadi memberi kalian 20 juta sebagai uang saku? Karena aku memang ditakdirkan miskin. 5 elemennya kurang uang. Aku dan adikku tidak bisa menahan kekayaan. Uang terakhir hanya akan diambil oleh dewa leluhur untuk ditukar dengan pahala. Aku harus mengumpulkan lebih banyak pahala agar guru agung kembali ke wujud emasnya. Aku dan kakakku ingin mengubah nasib. Tuan Bao dan Kang Bao, nenek sudah datang. Kenapa kamu datang? Aku datang untuk memberitahumu tentang tabib ajaib yang bisa menyembuhkan kaki ini. Sudah ditemukan. Itu adalah dokter cilik ajaib yang dulu. Itu adalah guru dari dokter cilik itu. Jadi, aku sudah meminta bantuan Taoist turun untuk mengobati kamu. Kita juga bisa menyembuhkannya, kaki ayah. Baiklah, baiklah. Kalau begitu, ayo kita lakukan pengobatan bersama. Oh, ayah. Lalu di lelang itu, kalian beli apa saja di sana? Nenek, ini bintang laut. Ini aku bawa khusus. Khusus untukmu. Oh, benarkah? Tadi di kamar nenek. Melihat banyak benda-benda yang berkilau. Apakah nenek suka ini? Oh, suka. Anakku memberi hadiah kepada nenek. Nenek sangat menyukainya. Baikku adalah yang paling menggemaskan. Nenek juga. Nenek terbaik. Semuanya baik-baik saja. Astaga. Hampir saja lupa kaki ayah. Hari ini aku juga mencoba tungku ramuan. Ayah, kita pulang ke kamar dulu ya. Hati-hati, jangan sampai terjatuh. Kalau kamu, 2 anak itu masih. Sekarang, Terlepas dari apakah kita bisa menemukan mereka atau tidak. Tong Bao dan Tuang Bao. Mereka tetap anak-anakku. Tong Bao dan Tuang Bao. Ada urusan apa dengan guru? Guru, beberapa hari ini, kami telah berbuat baik dan menanam kebajikan. Kami juga mendapatkan banyak sekali uang. Cepat lihatlah guru leluhur, sudah pulih sedikit pun. Guru ini, baru saja melihatnya. Dalam waktu sesingkat ini, sang guru besar sudah memulihkan kedua lengannya. Kalian harus terus berusaha. Kembalinya tubuh suci sang guru. Tak lama lagi. Guru dan guru agung, jangan khawatir. Aku pasti akan mengumpulkan pahala. Tong Bao dan Tuang Bao, apakah kalian punya petunjuk? Petunjuk tentang orang tua kandungku. Belum menemukan orang tua kandung. Tapi sudah menemukan ayah dan nenek. Mereka membawa Tang Bao dan Tuang Bao makan sampai kenyang setiap kali. Dan juga mengajak Tang Bao dan Tuang Bao bermain di luar. Mereka orangnya baik sekali. Baiklah, kalau begitu, guruku pun jadi tenang. Sampai jumpa. Kalau begitu, kita akan segera meracik ramuan untuk menyembuhkan ayah dan nenek. Nenek, ini adalah pil pelindung jantung. Ayah, ini adalah pil kuyuan. Kalau meminumnya, maka aura jahatmu akan sirna. Kamu pun bisa benar-benar bangkit. Pil pelindung hati. Apakah nenek dulu pernah sakit? Yang kalian berikan kepadaku adalah pil ini ya. Tapi ini versi yang lebih kuat. Nenek terus meminumnya selama beberapa waktu.
Pada dasarnya tidak akan kambuh lagi. Obat ini tidak boleh diminum sembarangan. Astaga, obat ini diberikan oleh cucu-cucuku. Itu, Raccoon. Aku juga mau meminumnya. Ayah, percayalah padaku. Cepat minum. Aku percaya pada kalian. Ayah, gimana? Agak panas. Mungkinkah efek obatnya sudah mulai terasa? Cepat bangun dan coba. Nenek, kaki ayah telah selama bertahun-tahun. Untuk menyembuhkannya, masih harus menunggu. Si bajingan Jang Yunje benar-benar terkena balasan. Butuh balasan. Berapa lama lagi ya? 1 bulan. Cuma butuh 1 bulan. Wah, Tongbao dan Tuangbao. Kalian berdua ini benar-benar berkah bagi keluarga Jiang kami. Ayo pergi. Ayo kita mengunjungi leluhur. Kakak, aku kedinginan. Di mana yang dingin? Sangat dingin. Kenapa begitu masuk? Sudah terasa sejuk sekali di sini. Tongbao dan Tuangbao. Ini kan rumah leluhur keluarga Jiang kita. Jauh lebih mega. Keluarga Jiang kami selalu sangat mementingkan pembangunan rumah leluhur. Dalam 2 tahun terakhir ini, kami bahkan secara khusus mengundang ahli Feng Shui. Baiklah, baik dari segi tata letak maupun dari perencanaan dan pembangunan secara keseluruhan di sekitarnya. Ini adalah yang terbaik. Aneh sekali. Feng Shui rumah ini sempurna sampai terasa tidak wajar. Rumah yang begitu sempurna, energi negatifnya begitu kuat, pasti ada yang tidak beres. Sebaiknya jangan diberitahu dulu. Ayah dan nenek dulu. Nanti aku dan Tuangbao akan menyelinap keluar untuk mencari penyebabnya. Bibi, kalian sudah datang. Xiaokai, Kakak, Kedua anak kecil ini adalah anak-anak yang diadopsi oleh Peian. Lucu sekali. Tongbao dan Tuangbao. Ini nih, itu pamanmu. Dia itu sangat tertarik dengan hal ini. Rumah leluhur keluarga kita, itu pamanmu. Lokasi yang kita undang orang untuk melihatnya. Bibi, kita semua adalah satu keluarga. Aku melakukan hal-hal ini. Bukankah memang seharusnya begitu? Ayo. Cepat duduk. terima kasih, Kakak. Paman ini, meskipun kelihatannya ramah, tapi entah kenapa, begitu bersentuhan denganku, ada perasaan dingin yang menyusup. Kedua anak kecil ini terlihat sangat familiar. Aura menakutkan ini, sepertinya pernah kulihat di suatu tempat. Bibi, aku dengar kaki Peian ini belum juga membaik. Aku juga nggak bisa bantu apa-apa. Jadi aku dan memesan patung batu kilin. Kilin ini memang memiliki fungsi untuk memohon berkah. Saya sungguh berharap kaki Peian segera sembuh. Terima kasih, Kakak, atas perhatian Anda. Di atas kilin, ada retakan di sana. Kalau tidak diperhatikan dengan saksama, memang tidak terlihat. Mungkin saat pengiriman. Tanpa sengaja terbentur. Tapi patung batu yang retak diletakkan di rumah. Tidak hanya tidak bisa digunakan untuk berdoa, bahkan bisa menimbulkan efek sebaliknya. Kak, apa yang aku katakan benar kan? Aduh, lihat aku ini. Hampir saja niat baikku malah jadi bumerang. Jadi, aku akan minta orang untuk mengambil satu lagi. Nggak apa-apa. Kai, kamu juga bermaksud baik. Kilin retak, masih ada aura jahat di atasnya. Kalau diletakkan di rumah, kaki ayah mungkin seumur hidup tidak akan pernah sembuh. Setiap perabot di sini terkandung energi jahat. Seharusnya energi jahat terusnya tidak sekuat itu. Ini seolah-olah ada sesuatu yang terus-menerus memancarkan energi jahat. Lalu dari mana? Di mana? Ternyata penglihatan ilahi menghubungkan langit dan bumi. Membuatku bisa menemukanmu. Ayah dan yang lainnya pasti sudah tidur kan?
ditemukan. Inilah bunga itu. Di tengah-tengah rumah. Menanam satu bunga, mengubah tata letak semula, membalikkan makna baiknya. Namun tidak menarik perhatian orang lain. Betapa liciknya pikiran itu. Guntur menyambar api bumi, menghancurkan kejahatan di dunia. Segera seperti perintah. Selesai. Astaga, terlalu keras. Ini di rumah. Tongbao dan Tuangbao, bagaimana bisa terluka? Tenang saja. Kondisi fisik kedua anak dalam keadaan baik-baik saja. Tidak ada masalah serius. Hanya saja. Hanya apa? Ada masalah apa? Hanya saja, mereka berdua, keduanya memiliki golongan darah langka. Lagi pula. Dan keduanya alergi terhadap penicillin. Ciri-ciri ini. Dan yang hilang beberapa tahun lalu, Nona Nuan dan Tuananan, persis sama. Apa yang kamu katakan? Ini, ibu. Persis sama. Tuanbao dan Tangbao juga berusia 5,5 tahun. Mereka juga yatim piatu. Ini bukan kebetulan, kan? Cepat ambil. Dan bersama Pean, lakukan tes DNA. Cepat pergi. Tangbao, Tuanbao. Ma, aku dan adikku. Aku bikin kamu khawatir lagi. Ayah, Tidak apa-apa. Hanya saja kalian. Kenapa tiba-tiba pingsan? ayah, kami hanya pingsan karena kehabisan tenaga. Leontin, gantungan Gyoku hilang. Kakak, Leontin Gyoku juga hilang. Nuan dan Hanan. Ada juga sebuah Leontin Gio. Mungkinkah keduanya benar-benar? Nuan dan Hanan. Gantungan Giok seperti apa? Gantungan Giok seperti apa? Yang diberikan oleh guru. Hanya saja diberikan oleh guru. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Mungkin saja terjatuh di halaman. Nanti aku suruh pembantu untuk mencarinya. Ternyata kalian berdua. Yang dibuang 5 tahun lalu, 2, si imut ini. Tidak disangka kalian masih bisa kembali hidup-hidup ke keluarga Jiang. Dan bahkan merusak mantra sihirku. Tapi, sepertinya kalian belum saling mengenal. Kalau begitu, biarkan paman membantu kalian. Yunjia, pergilah menemui Dr. Sun. Bagaimanapun juga, jangan sampai membiarkan ayah dan anak itu bertemu. Manager Jen. Duduk. Kenapa Anda datang ke sini? Dr. Sun, saya ingin Jiang Pean. Kedua anak itu tidak akan melihat matahari besok. Manager Jiang. Anda bercanda, kan? Keduanya kan? Anak-anak Pak Jiang. Sepertinya hasil tes DNA sudah keluar. Ini mudah. Kalau begitu, kedua anak itu bukan anak kandung, anak kandungnya. Kalau begitu, aku dengar istri Dr. Sun sepertinya sebentar lagi akan melahirkan. Nanti istrimu di atas meja operasi. Dan jika terjadi 1 janin 2 nyawa. Jangan. Lalu bagaimana dong? Manager Jiang. Aku yang akan melakukannya. Itu baru benar. Setelah semuanya beres, aku akan memberimu 5 juta. Dia yang menyuruhku membunuhnya. Kedua anak itu, Pak Jiang. Tolong ampuni saya, Pak Jiang. Jiang Yunjie, kenapa kamu melakukan ini? Tidak mau bilang, ya? Jiang Yunjie, Anda seharusnya tahu cara-cara saya. Aku akan mengatakan ya. dasar apa? Kamu yang mewarisi bisnis keluarga. Dasar apa? Aku berjuang keras sampai akhir. Aku tidak mendapatkan apa-apa. Sedangkan kamu, Jiang Pean, tidak perlu melakukan apa-apa. Dengan mudah, bisa mendapatkan segalanya. Dasar apa? Jiang Yunjie, mengingat kita adalah sepupu. Aku akan memberi kamu kesempatan. Mulai sekarang, pergilah dari Junction. Jangan sampai aku. Kota Jiang. Kakak, aku memohon padamu.
Aku tahu, aku salah. Aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Aku punya banyak utang. Aku tidak bisa melunasinya. Para kreditor akan membunuhku. Aku mohon padamu. Kakak, aku tahu aku salah. Ampuni aku. Pak Jong. Kakak. Kenapa harus kakak? Tongbao dan Tuangbao. Ini sudah terlanjur parah. Ditambah 2 orang. Untukmu mereka menentang takdir. Ini semua adalah hukuman dari langit. Tongbao dan Tuangbao. Mereka adalah anak-anakku. Kami belum saling mengenal. Tuan, Taoist. Kamu adalah guru mereka. Anda harus menyelamatkan mereka. Agar Tongbao dan Tuangbao. melewati bencana ini bukan berarti tidak ada cara. Yaitu, harus membayar harga yang sangat mahal. Apa? Yaitu dengan mengorbankan Tangbao dan Tuangbao. Orang-orang terdekat, 30 tahun umur. Untuk menyelamatkan nyawa mereka. Dengan mengorbankan nyawa istriku. Aku bisa menyukarnya. Dengan mengorbankan nyawa istriku. Ibu tahu, Tongbao dan Tuangbao. itu cucu-cucuku sendiri. Untunglah, Chiang Kai sudah ditangkap. Si terkutuk ini telah membuat anakku hampir saja terpisah selamanya. Terpisah di alam yang berbeda. Guru tahu, dengan mengorbankan nyawa istriku, gunakan sisa umurku. Semuanya untuk cucu-cucuku ini. Tongbao dan Tuangbao. Gunakan nyawaku ini. Tuan Ling Xiao, menghibur wujud. Jiwa muridku. 5 organ yang misterius. M. Tuan Daos. Ini apa yang terjadi padanya? Begini saja, sudah cukup kan? Tongbao dan Tuangbao. Kenapa dia belum bangun? Tidak secepat itu. Inilah harga yang harus dibayar. Lalu mereka. Kapan mereka? Aku juga tidak tahu. Itu saja yang bisa aku lakukan. Selanjutnya, tergantung pada kesadaran diri mereka. Tangbao. Tuangbao. Ayah. Guru. Aku Ira. Kamu sudah tidak mau kami lagi. Ada. Anak bodoh. Bagaimana mungkin gurumu akan meninggalkanmu? Guru, aku sudah tahu bahwa kalian ditakdirkan menghadapi cobaan. Belum makan malam, kalian sudah bergegas ke sini. Tangbao. Tuangbao. Maaf. Ayah baik-baik saja. Kan aku baik-baik saja. Ayah, setelah berkeliling-keliling, di mana kerabat yang kita cari, ternyata ada di dekat kita. Untungnya, kita akhirnya bisa berkumpul kembali. Takdir, semuanya, sungguh luar biasa. Ayah, bagaimana rasanya? Menurutku, aku, bahkan, bisa berlari. Wah, sungguh luar biasa. Meskipun kita belum menemukan Tuan Daoist, si tabib ajaib. Tapi, kita punya Tangbao dan Tuangbao. Kedua bayi ini sudah cukup. Kamu bilang, Tuan tahu yang jago menyembuhkan itu. Siapa ya? Ya, Biner, tempat ibadah Xuanan Daoguan, pimpinan Kuil Dao. Konon, katanya, dia memiliki 2 murid yang sangat hebat. Kuil Tao Xuanan. Bukankah itu kuil kita? Tuan pemimpin kuil, Bukankah itu Anda, Guru? Anda adalah dari Kuil Dao Xuanan. Tongbao dan Tuangbao juga berasal dari Kuil Dao Xuanan. Jadi Guru, Anda adalah... Benar saya memang. Pimin Kuil Tao Xuanan. Astaga, Anda adalah Daoist tabib ajaib. Itu Tuangbao Tangbao adalah dokter ajaib muda. Murid Anda. Memang ada 2 gelar kehormatan. Hahaha. Wah, ternyata kita selalu cari itu. Adalah Tangbao dan Tuangbao. Hahaha. Sungguh luar biasa. Bukan satu keluarga. Tidak tinggal di bawah satu atap. Ternyata Tangbao dan Tuangbao adalah bintang keberuntungan keluarga kita.
Sekarang sepupu laki-laki dan adik sepupu sudah menerima hukuman. Kami, sekeluarga ini, kini sudah berkumpul kembali. Sungguh menyenangkan. Jangan salahkan gurumu yang merusak kesenanganmu. Aku harus mengingatkanmu, karena kalian telah menentang kehendak langit. Leluhur kita, kini tubuh sucinya telah lenyap. Kita harus memulai dari awal lagi. Namun ayahmu telah mengganti takdir kalian. Dapat dibahas kembali. Untuk menebusnya kembali. Benarkah? Guru, Anda tidak membohongi saya, kan? Hahaha. Aku tidak pernah menipu siapapun. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo, ayah, kita ubah nasib kita. Hahaha. Ayo kita pergi.